Shalom, puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah boleh melimpah memenuhi setiap kita menurut kekayaan kemuliaannya yang Dia miliki. Puji Tuhan, petang sore ini Tuhan sudah pimpin kita semua dari hari ke hari sampai saat ini. Namun sebelum kita masuk di dalam doa dan menaikkan pujian, syukur serta penyembahan kita kepada Dia, mari kita lebih dulu mengawalinya dengan satu pernyataan yang saya boleh baca di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Dalam ibadah ini kita akan bertemu dengan perkataan-perkataan Allah. Kiranya perkataan-perkataan Allah ini boleh kita semua nikmati. Kita boleh rasakan akan manisnya dan dahsyatnya perkataan Allah itu yang melahirkan sukacita, kegirangan di atas setiap kita di tengah-tengah tantangan sekalipun. Tetap kiranya itu semua boleh melahirkan pengharapan demi pengharapan atas kita semuanya. Sukacita yang pernah diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur pasal 119 ayat 72 melebihi dari ribuan keping emas tua, dari ribuan keping perak. Di dalam Mazmur 119 ayat 103 dikatakan lebih manis dari madu hutan. Biar kiranya ini semuanya boleh memberkati setiap kita. Itu sebabnya mari satukan hati dengan saya. Kita akan awali ibadah kita yang penuh sukacita ini. Kita akan awali ibadah ini dengan penuh berkat Allah, dengan mengucap syukur kepada Allah. Mari kita awali semua ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa Surgawi, inilah hidup yang kami peroleh dari Engkau. Hari ini kami persembahkan kepadamu lagi. Pimpin kami seturut yang Kau mau, Engkau kerjakan ya Tuhan. Dan ajar kami untuk kami mempercayainya, bahwa apa yang Kau perbuat itu terlalu amat baik bagi kami. Dan celikan mata kami semua untuk kami mampu melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau perbuat dalam setiap apa yang Kau kerjakan atas setiap kami, sehingga limpah hati ini dengan sukacita dalam ucapan syukur yang tak henti-hentinya kami boleh persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami meyakini dalam ibadah ini Tuhan, Engkau yang maha hadir boleh hadir di tengah-tengah setiap kami semuanya. Dan Engkau yang mempunyai kuasa yang tak terbatas oleh keadaan, oleh segala situasi, boleh tetap menjamah setiap kami semuanya dan melahirkan karya-karyamu yang semakin indah, semakin nyata atas setiap kami ya Tuhan. Kami persembahkan syukur, terima kasih kami kepadamu. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita awali dan satu pujian yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Sungguh kita bahagia memiliki Allah yang begitu sangat baik, yang begitu limpah mengasihi kita. Dan kebaikan kasih Allah ini bukan hanya saat ini, tetapi sebelum kita mengerti dan sebelum kita ada, Tuhan sudah menentukan kasih setianya, kebaikannya atas setiap kita semuanya. Mari kita naikkan satu pujian dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, amat baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala kemuliaan hanya bagi Dia yang sungguh telah melimpahkan kebajikan dan kemurahannya bagi setiap kita semua. Dan kita tahu seturut dengan firman-Nya, rancangan Tuhan itu suatu rancangan masa depan yang cerah bagi kita semua. Rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita naikkan satu pujian, rancangan-Mu. Rancangan-Mu bukanlah rancanganku, dan jalan-Mu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, tingginya jalan-Mu dari jalan-Mu.
Rancangan-Mu bagiku Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan-Mu bagiku Yesus damai sejahtera. Rancangan-Mu bagiku hari depan penuh harapan. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu indah bagiku. Puji Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman-Nya yang saya beri tema berkat yang terselubung. Mari kita baca lebih dulu yang terambil di dalam kitab Titus. Kitab Titus pasal yang kedua. Ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Sungguh setiap kita betapa bahagianya kalau hidup yang namanya mengalami berkat demi berkat. Dan Allah pada prinsipnya dari sejak semula Dia menciptakan manusia tidak lain supaya manusia ciptaannya boleh menikmati segala berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan sudah dinyatakan seperti yang dikatakan tadi di dalam Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, dan itu sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib di bukit Golgota. Dari segala kebaikannya, terutama untuk memulihkan kembali hubungan dengan Allah menjadi baik. Yang sebelumnya manusia mengalami sebuah persoalan di mana hubungan dengan Allah itu tidak baik. Bahkan cenderung dikatakan ada suatu permusuhan terjadi karena dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Tetapi Allah yang dalam prinsipnya dari sejak semula, yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai, yang limpah dengan segala kebajikan dan kemurahan dan kebaikannya, tidak akan pernah memudarkan semuanya itu. Dan Allah tetap ingin mewujudkan semua kebaikan-kebaikannya itu dengan pernyataan kasih Allah, dengan kenyataan Kristus Yesus Tuhan menjadi domba Paskah bagi kita semuanya, untuk Dia boleh memperdamaikan kita semua kembali dengan Allah. Ada relasi hubungan yang kembali intim seperti semula di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kebaikan Allah ini sudah nyata seturut yang dikatakan dalam firman Allah. Tetapi kebaikan Allah tidak berhenti sampai Dia melimpahkan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan semua manusia itu sudah menjadi nyata. Dan Allah ingin mengerjakan lebih jauh atas setiap kita, untuk Allah boleh bergerak di dalam kita, untuk Allah boleh berkarya di dalam kita seturut dengan rancangannya, seturut dengan kehendaknya, yang Allah ingin jadikan setiap kita semuanya ini menjadi satu kesaksian yang boleh mempermuliakan nama Tuhan, satu keberadaan hidup yang boleh mencerminkan akan kebesaran Tuhan yang akan Allah nyatakan atas setiap kita. Itu sebabnya di dalam kasih karunia, kebaikannya seturut dengan rencananya, Dia tidak meninggalkan kita hanya untuk menunggu saat kita mengakhiri hidup lalu kita masuk surga. Tetapi Allah akan mendidik kita, dan Allah akan mengajar kita. Dan dikala kita dididik, saat kita dihajar oleh Allah, saudaraku, ada banyak hal
yang kadangkala itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ada banyak hal yang timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, yang boleh dikatakan ada berkat-berkat yang terselubung apa yang sedang terjadi atas setiap kita, sehingga di dalamnya kita mau belajar agar hidup kita tidak dipenuhi dengan persungutan. Kita mau belajar dari firman Allah agar kita tidak dipenuhi dengan rasa roh kecewa yang pada akhirnya kita bisa menolak Tuhan. Seperti Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat ke-6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Dari banyak hal peristiwa yang Allah kerjakan di dalam hal mendidik kita, saudaraku. Kita belajar dari firman Allah bahwa Allah yang baik, yang tidak pernah berubah dalam kepribadiannya, yang di dalamnya penuh kasih itu, yang mengalirkan kebaikan seturut dengan kasihnya, seturut dengan rancangannya yang Dia rancangkan atas setiap kita semuanya. Itu sebabnya kita mau belajar, saudaraku, seperti yang dinyatakan dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, bahwa kita ini diakuinya sebagai anak yang sah, sebagai anggota-anggota keluarga Allah, di mana Allah akan mendidik kita. Allah akan memberikan prinsip-prinsip akan segala apa yang Allah inginkan ada dalam hidup kita. Walaupun sementara waktu Allah mendidik kita, waktu Allah sedang mendisiplinkan kita, waktu Allah sedang, saudaraku, mengajar kita untuk meninggalkan segala kefasikan itu, sementara itu dalam hidup setiap kita mengalami duka cita menurut apa yang dikatakan dalam surat Ibrani. Tetapi kita berani pun mengatakan semua nanti akan berakhir dengan sesuatu yang namanya sukacita. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang 5, di sana pula dikatakan, "Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti orang mengajari anaknya." Sehingga kita diakuinya bukan sebagai anak gampang, tapi anak sah yang diakui oleh Allah, yang sudah membawa kelahiran baru, yang di dalamnya kita disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya Allah mendidik kita. Allah tidak membiarkan kekristenan kita hidup di dalam keberadaan yang namanya manja-manja, tetapi hidup yang terarah, yang semakin indah, bertumbuh kepada kedewasaan untuk hidup sebagaimana Allah inginkan dalam pola-pola Allah. Dan sungguh Allah tidak akan pernah gagal, dan Allah tidak akan pernah berhenti mengerjakan segala rancangannya sebelum semua itu boleh terjadi atas setiap kita. Dan kita mau belajar, saudaraku, di dalam Allah mendidik ada banyak keberadaan hidup yang mungkin ada berkat-berkat yang terselubung di dalamnya. Kita akan belajar suatu pernyataan yang dialami oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Di mana Paulus sebagai keberadaannya, dia ingin terhadap orang itu dia membegah, tetapi terhadap dirinya dia tidak perlu bermegah. Di saat Allah memberikan pernyataan-pernyataan yang begitu sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, di mana Paulus masuk dalam pengalaman yang luar biasa dalam dimensinya Allah di dalam kehidupannya. Dan Paulus menyatakan di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus itu, bagaimana agar keberadaannya tidak jatuh dalam kesombongan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya kepada Paulus. Itu sebabnya Paulus mengalami sesuatu secara manusia dia tidak suka, dan itu dibuktikan di dalam doanya. Sampai 3 kali dia berdoa agar apa yang terjadi dalam hidupnya, yaitu satu duri yang berbicara sesuatu yang menyakitkan, satu duri yang berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan, terlebih-lebih Paulus katakan sebagai utusan iblis, agar di dalamnya dia tidak jatuh dalam kesombongan. Dan ini ada berkat-berkat yang terselubung, sehingga doa-doanya
tidak dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mampu menjawab dari doa-doa yang diminta oleh Rasul Paulus untuk dibebaskannya dia dari rasa sakit karena ada duri yang menusuk hidupnya. Tetapi Allah memang tidak berkehendak untuk menjawab, memang Allah tidak berkehendak untuk membebaskan, melepaskan Paulus dari duri yang dialaminya itu, supaya Paulus tetap berada dalam lingkup berkat Tuhan, tetap terus berada dalam rancangan-rancangan Allah, yang Allah akan terus rancangan yang semakin indah boleh terjadi atas kehidupan Paulus. Demikian pula banyak pengalaman dalam hidup kita. Tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak punya kuasa, bukan karena Tuhan tidak punya kesanggupan. Apa yang tidak mungkin bagi Dia? Segalanya mungkin. Sebab bagi Tuhan sudah dikatakan tidak ada perkara yang mustahil. Dia mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Terlalu mudah dan terlalu gampang bagi Allah. Tetapi Allah tidak mau menjawab, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Allah tidak menjawab doa kita bukan karena Allah sudah tidak lagi memberkati kita, tapi justru disinilah ada berkat-berkat yang terselubung, yang di dalamnya Allah sedang memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa di tengah-tengah doa-doa yang tidak dijawabnya. Itu sebabnya ada kalanya kita mengalami mujizat, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi ada kalanya seolah-olah mujizat itu jauh dari kita. Bukan berarti sekali lagi Tuhan kurang kuasanya. Tapi pada petang sore ini kita mau belajar, saudaraku, tentang berkat yang terselubung itu. Memang satu sisi Tuhan pernah berkata, jadilah menurut imanmu. Ada kalanya Tuhan memberikan sesuatu seturut dengan apa yang kita imani. Tapi ada kalanya kita mau belajar arti iman itu tidak hanya serta-merta menurut selera kehendak keberadaan kita, tetapi menurut selera kehendak Tuhan. Sehingga berkat yang terselubung itu berkat yang dikaruniakan tidak menurut selera kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Dan itu diungkapkan oleh Yesus pada waktu Dia ada di Taman Getsemani. Di dalamnya Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Di dalamnya Yesus pernah berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Apakah Bapa tidak mendengar doanya? Mendengar. Tapi Bapa mengendaki agar Yesus Kristus Tuhan, Dia meminum cawan yang harus Dia minum itu di dalam kehidupannya. Dan di dalamnya ada berkat-berkat yang terselubung. Ada kala mana Tuhan membiarkan hidup kita untuk kita masuk dan mengalami begitu banyak persoalan hidup ini seturut sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau belajar semuanya itu agar iman kita tidak salah kaprah, agar iman kita tidak salah sasaran, tapi iman kita tetap sejalan seperti yang Tuhan inginkan, dan kita boleh searah, kita boleh sejalan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar seperti yang diperumpamakan oleh Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 45, bahwa kerajaan sorga seperti seorang yang menemukan sebidang tanah atau sebuah ladang, dan dia mengetahuinya bahwa di dalam ladang tanah itu tersimpan harta benda yang begitu sangat besar. Betapa sukacitanya dia. Setelah itu dia pulang dan pergi menjual ladangnya, lalu dia membeli tanah itu yang dia tahu di dalam ladang itu tersimpan harta benda yang luar biasa. Di dalam rancangan Allah digambarkan seperti kerajaan sorga, yang di dalamnya ada kekayaan Allah yang besar. Lewat firman Allah mata kita dicalikan. Lewat firman Allah, Allah memberikan pengertian kepada kita. Lewat firman Allah, Allah membuka tabir suatu hal yang luar biasa, yang Allah nyatakan ada kekayaan, ada suatu harta benda yang luar biasa, yang sungguh-sungguh tak terukur kekayaannya. Dan Allah mau hidup kita ditukar
dengan kita menjual hidup kita untuk kita peroleh hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan inilah yang kerap kali terjadi berkat yang terselubung manakala saat kita menjual akan ladang hidup kita yang lama, saudaraku. Di sana ada banyak hal yang kita lihat, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan mungkin, hal-hal yang membuat kita mengalami penderitaan. Tetapi kita mampu melihat di balik apa yang kita sudah kerjakan, kita akan memperoleh sesuatu yang lebih besar. Dan sesuatu yang lebih besar itu jauh melampaui dari apa yang dapat kita perbuat, yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Itu sebabnya lah kita mau belajar ada berkat yang terselubung untuk kita serahkan hidup kita, kita kerjakan dalam hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan melihat berkat-berkatnya atas setiap kita, sehingga kekristenan kita bukan hanya setiap minggu ke gereja lalu setelah itu pulang. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas setiap kita, tapi Allah akan bekerja dalam hidup kita dari hari ke hari, karya demi karyanya, untuk dinyatakan yang sungguh akan lebih besar dari hari-hari yang sudah, perkara-perkara yang indah yang Allah kerjakan atas setiap kita semuanya. Dari segala apa yang dikatakan berkat yang terselubung itu, ada beberapa hal akan kita pelajari. Pertama, saudaraku, mari kita perlu berdoa kepada Tuhan agar kita memiliki kemampuan mata hati yang dapat melihat. Itu juga yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa, katanya dalam surat Efesus yang pertama ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kiranya mata hatimu dibuat terang oleh Tuhan dan kamu dapat melihat akan segala pewahyuannya, akan pengharapannya, apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa besarnya kekayaan Allah yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Tanpa kita mampu untuk dicalikan penglihatan kita, saya khawatir dalam penglihatan kita nanti kita bisa menjadi kecewa, kita akan bisa menjadi tawar hati. Tapi puji Tuhan, Paulus pada waktu mengalami doanya ditolak secara manusia bisa kecewa. Waktu Paulus berdoa, doanya tidak direspon oleh Tuhan secara manusia, dia bisa menjadi tawar hati. Mengapa aku mengalami semuanya ini? Sesuatu yang sungguh membuat dia penderita, tapi Tuhan berkenan membuka mata hatinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami, bagaikan duri yang menusuk hidupnya, yang disebut sebagai utusan setan itu. Dia mampu melihat ada kebaikan Allah, ada berkat-berkat Allah, yang semua itu bisa terbuka selubung itu manakala mata itu dibuka oleh Tuhan. Dan Paulus bisa melihat ternyata ini kebaikan Allah, supaya dia tidak menjadi sombong, supaya dia tidak menjadi gagal, supaya dia tidak pada akhirnya hancur di dalam rancangan Allah, tapi dia mampu terus berjalan dalam kehendak Allah, dalam kerendahan hati yang semuanya semakin memperbesar berkat-berkat Allah untuk dicurahkan dalam kehidupannya. Demikian pula, saudaraku, ada banyak hal dalam hidup kita ini perlu kita untuk melihat kebaikan-kebaikan yang Allah kerjakan di tengah-tengah keberadaan terselubung itu. Semua dapat terbuka oleh karena mata setiap hati kita telah dibuka, dan kita perlu berdoa kepada Allah agar kiranya roh hikmat dan roh pewahyuan dari Allah itu dapat memberikan suatu pengertian bagi kita, yang membuka mata setiap kita sekali lagi untuk melihat pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa besarnya kekayaan kemuliaan Allah yang Allah sediakan bagi kita. Satu kali terjadi satu peristiwa duka cita. Ada seorang kepala keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Keluarga ini dikaruniakan seorang istri dengan 2 anak laki-laki. Keberadaan kedua anak laki-laki itu adalah kedua anak yang jauh daripada Tuhan. Yang satu terikat dengan apa yang namanya roh perjudian, terikat dengan apa namanya okultisme, hal-hal yang berbau kebenaran firman Tuhan tidak pernah diperhatikan. Padahal
dia KTP-nya adalah orang percaya atau orang Kristen. Yang satunya juga, saudaraku, memiliki sikap yang tidak jauh berbeda. Apa yang dapat diharapkan dari kedua anak ini yang sudah diajari, dinasihati, juga tidak pernah membawa perubahan? Satu kali pada waktu papanya mengakhiri hidupnya, pada saat diadakan ibadah penutupan peti jenazah, pada saat beberapa hari diadakan ibadah penghiburan di tengah-tengah keluarga duka, Tuhan berkarya. Tuhan membuka mata dari kedua anaknya ini. Apa arti hidup ini kalau semua berakhir dan kematian? Lalu setelah kematian, kemana dia pergi? Rupanya dalam duka cita yang sedang terjadi pada keluarga ini, saudaraku, sekaligus memberkati keluarga ini. Dan semua berkat-berkat ini kelihatannya terselubung. Apa yang dapat diharapkan dari kondisi keadaan yang lagi berduka cita? Masihkah ada berkat yang terjadi, yang dialaminya? Barulah berkat itu akan terjadi kalau mungkin orang tuanya yang sakit dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerja, penyakit disingkirkan, kesembuhan terjadi. Mungkin kita berkata, wow, luar biasa berkat Tuhan. Tetapi orang tuanya yang sakit tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam tanda petik, tidak mengalami mujizat seperti yang dijanjikan, bahkan berakhir dengan kematian. Tetapi justru dalam kematian dari orang tuanya, kedua anaknya bertobat. Kedua anaknya menyerahkan diri secara total, dan kedua anak ini bertumbuh dalam iman secara militan. Betul-betul dia mengasihi Allah. Perubahan secara total terjadi dalam hidupnya. Kalau dulu hidupnya menjalani seperti yang dia mau, tapi sekarang dia menjalani hidupnya seperti yang Tuhan inginkan. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Ada berkat-berkat yang terselubung di balik peristiwa yang menurut manusia tidak ada berkat, tapi sadalah justru ada berkat Tuhan. Kita perlu untuk berdoa setiap hari, untuk kita minta supaya mata kita selalu dibuka. Firman Allah berkata, sungguh bila mana firman-Mu tersingkap, memberi pengertian, memberi terang kepada kita, seperti dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130 yang dikatakan, bila mana firman-Mu tersingkap, memberi terang, memberi pengertian. Itu sebabnya lah kita perlu selalu meminta roh hikmat dari Allah, roh pewahyuan dari Allah, agar mata setiap kita dibuka oleh Tuhan, untuk kita bisa melihat akan perkara-perkara besar yang Allah kerjakan, yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, yang banyak terjadi, berkat-berkat yang terselubung itu. Kalau kita lihat pribadi Yusuf, apa yang sedang terjadi, yang dialaminya, kita semua tahu kisah tentang pribadi Yusuf. Allah menjanjikan dia sesuatu masa depan yang luar biasa. Seorang yang menjadi orang yang besar, akan menjadi seorang pemimpin. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak senang. Kalau kita dirancangkan dengan rancangan yang luar biasa seperti Allah rancangkan itu kepada Yusuf melalui mimpinya yang Allah nyatakan itu, demikianlah nanti akan jadinya Yusuf hari-hari depan yang akan dijalaninya. Tapi fakta berbicara jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Yusuf menjadi budak. Yusuf tidak hanya menjadi budak, dia masuk menjadi narapidana. Yang tidak dia perbuat karena kesalahannya, difitnah. Dia mengalami sikap yang tidak lagi di dalamnya sesuatu yang baik. Pertanyaannya, di mana Allah? Di mana Tuhan yang disembah Yusuf? Saya percaya Yusuf mempercayai ada Tuhan yang tetap mengontrol hidupnya. Saya percaya Yusuf tetap berdoa kepada Allah. Tapi pernyataannya di dalam sepanjang perjalanan Yusuf, di mana Allah? Seolah-olah Allah diam, seolah Allah sudah tidak mau tahu dengan segala kondisi keadaan yang dialaminya. Mungkinkah ini yang disebut kebaikan Allah? Tetapi kalau kita lihat akhir cerita kisah daripada Yusuf, sungguh pada akhirnya Yusuf diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Yusuf dipakai oleh Tuhan dengan begitu dahsyat dalam hidupnya. Dan itu yang dikatakan berkat yang terselubung. Dan Yusuf mampu melihat itu semuanya. Dia tidak lahir dendam, tidak lahir kebencian, tidak lahir ke akar kepahitan. Di balik peristiwa pada waktu dia sudah duduk menjadi seorang pengusaha, seorang penguasa maksud saya, yang duduk dengan kekuatan kuasa penuh di dalam tangannya. Dia menjalani semua karena mata hatinya telah dicerahkan. Ada rencana Tuhan untuk memelihara satu bangsa yang besar menurut kesaksian apa yang dinyatakan Yusuf. Karena bukan kamu yang menjual aku ke Mesir, tapi Tuhan yang berkehendak aku ada di sini. Kita semua perlu berdoa hari-hari ini melalui banyak peristiwa. Banyak orang bertanya mengapa semua terjadi. Di mana keberadaan Tuhan? Kita sudah banyak berdoa, bahkan ada yang berpuasa, mengambil waktu yang lebih lagi secara khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan, dan seolah-olah pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan tidak ada jawaban. Bahkan keadaannya semakin amburadul, keberadaannya semakin runyam, keberadaan semakin tak karuan. Bukannya semakin baik dengan doa-doa yang kita adakan, seolah-olah sia-sia doa kita, seolah-olah percuma pengharapan kita. Tetapi mari kita mau belajar, saudaraku, bahwa sungguh Allah itu baik. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya atas setiap kita, rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya lah mari kita belajar berdoa. Di balik semua itu, yakinlah ada berkat-berkat Allah. Sekalipun itu semua terselubung, belum kelihatan secara nyata, tapi oleh kekuatan Tuhan setiap mata kita dibukakan untuk kita mampu melihat, yang akhirnya melahirkan sukacita, melahirkan satu kekuatan batin yang tidak pernah menyerah untuk tetap terus menaruh pengharapan kepada Allah, yang di dalamnya dia menantikan semua dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, lewat semuanya itu kita tidak perlu lagi bersungut-sungut, belajar di balik semua dari firman Allah. Bila mana aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya, ya, aku akan bergirang bersuka cita karena firman-Nya. Olehnya namaku telah disebut atasnya, Tuhan serta alam. Tuhan serwa sekalian alam. Saat kita bertemu dengan perkataan-perkataan ini, kita bersuka cita. Ada sesuatu yang sedang terjadi, yang Allah kerjakan dalam Allah memproses hidup kita. Allah sedang mendidik kita untuk kita meninggalkan semua perkara-perkara hidup yang lama, dan kita hidup dalam dimensi Allah, untuk Allah boleh bergerak di dalamnya, untuk Allah boleh bekerja di dalamnya. Dan oleh karena Allah bergerak, Allah bekerja di dalamnya, yang sedang Allah kerjakan, sekalipun sekali lagi banyak pertanyaan, kita mau melihat semua, dan kita pada akhirnya tidak dikuasai dengan roh persungutan. Kita mau belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu begitu mudah, tapi sekaligus tidak semudah itu. Tapi hanya mata orang yang dicalikan, dia mampu untuk mengucap syukur, berterima kasih dengan dalam hari-hari hidupnya, bukan hari-hari yang diwarnai dengan persungutan. Bangsa Israel dalam pimpinan Tuhan sejak keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang perkasa, tiang awan dan tiang api menyertai pada siang dan pada malam. Fakta kenyataan, bangsa Israel mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan. Begitu banyak hal yang menurut secara manusia itu membuat penderitaan yang dialami oleh umat Israel pada waktu mereka berada di padang gurun yang dipimpin seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Musa. Kenapa mereka bersungut-sungut? Kenapa mereka mewarnai mereka semua dengan roh pemberontakan? Mengapa mereka mewarnai hidup mereka melawan Tuhan? Sebab mereka dibutakan, mereka tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Di mana dalam Ulangan pasal 8 ayat 15-16 dikatakan, di mana Tuhan memimpin umat Israel di padang gurun yang tandus, yang kering itu,
yang tidak ada air di dalamnya, yang ada hanya yang namanya ular-ular yang berbisa. Di sana banyak yang namanya binatang yang namanya kalajengking, di mana mereka hidupnya terancam, di mana mereka hidupnya tidak ada sesuatu yang boleh dirasakan kebaikan. Tetapi dalam Ulangan pasal 8 ayat 16, yang tidak lain Allah lakukan semua pada akhirnya untuk membawa kebaikan kepada umatnya. Ini harus ditanamkan begitu kuat pengertian yang sedemikian ini melalui terang firman Allah. Saat kita bertemu dengan perkataan-perkataannya, kita bersukacita, kita menikmatinya, kita bergirang sebab ada berkat-berkat Allah di tengah-tengah proses, di tengah-tengah didikan Tuhan, di tengah-tengah karya Tuhan yang Allah nyatakan atas setiap kita. Baik kalau doa kita dijawab, puji Tuhan. Tetapi sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan dan Allah berkehendak lain atas setiap kita, mari kita belajar bahwa ada berkat-berkat yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kita. Dan dikala kita melihat itu semuanya, kita tidak menjadi kecewa. Kita belajar mengucap syukur. Kita berkata, sungguh Dia Allah yang begitu besar kasih dan kemurahannya bagi setiap kita. Bagian yang ketiga pada akhirnya, lewat semuanya itu, semakin kita jatuh cinta kepada Dia. Kita mau belajar berserah, kita belajar menyerahkan hidup kita lebih lagi dari hari-hari yang sudah, untuk kita persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan dalam langkah hidup ini, sehingga dalam setiap apapun kita boleh persembahkan seturut seperti yang Allah kehendaki. Pada akhirnya, seperti dikatakan di dalam kitab Amos pasal 3 ayat ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jikalau belum berjanji? Hanya kita berkomitmen, yes Tuhan, akan menjalani semua bersamamu. Dan bersama dengan Tuhanlah kita jalani. Dan kita tahu, dikala kita berjalan bersama dengan Dia, kita tidak akan pernah menjadi gagal. Di tengah keadaan sekalipun semua itu mustahil, dapat kita jalani. Kekuatannya, penyertaannya, pembelaannya, pertolongannya selalu menyertai setiap kita semuanya. Belajarlah di balik fakta kehidupan, banyak hal yang sedang kita alami, tapi kita mau belajar untuk kita berdoa, minta supaya setiap mata kita dicelikan. Hari ini saya mau berdoa buat semua saudara, seperti Paulus berdoa buat jemaat yang ada di Efesus. Saudara juga perlu berdoa untuk saudara, minta supaya setiap mata kita boleh dicelikan oleh Tuhan, dan Tuhan boleh karuniakan roh hikmat, roh pewahyunya, untuk dapat kita mengerti betapa besarnya kekayaan panggilan Allah yang Allah sediakan bagi kita semuanya, yang melahirkan setiap kita bergairah di tengah-tengah keadaan yang tidak enak sekalipun. Kita tetap mampu bersukacita, tetap bersyukur karena ada berkat-berkatnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan semakin kita jatuh cinta, semakin kita mempersembahkan hidup kita lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman Allah yang tidak saya perpanjangkan ini boleh memberkati setiap kita semuanya, sehingga tidak ada di antara kita yang goyah imannya, tidak ada di antara kita yang menjadi tawar hati, tidak ada di antara kita yang menjadi kecewa kepada Tuhan, tidak ada di antara kita yang menuduh Allah yang bukan-bukan. Tapi mari sebaliknya kita bangga, kita bersyukur punya Allah yang begitu besar kasihnya kepada kita, yang tidak hanya melahirkan kita kembali menjadi ciptaan yang baru dalam persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan boleh mendidik kita berkarya dalam karyanya untuk menyatakan perkara-perkara yang besar bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, banyak perkara. Banyak perkara yang tak mungkin mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Hamba teringat dari apa yang Kau perkatakan ya Tuhan. Sungguh betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tak terselidiki segala keputusan-keputusannya, tak terselami segala jalan-jalannya. Bapa, ada banyak kali peristiwa seperti yang dikatakan dalam firman-Mu. Kami seperti domba-domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, di tempat pembantaian. Apa yang baik di balik semuanya itu? Apa yang indah di balik semuanya itu? Ketakutan, kecemasan yang terjadi. Namun firman-Mu berkata bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Justru di dalamnya Engkau sedang membawa kami itu berpengalaman bersama dengan Engkau di balik badai hidup, di tengah gelombang-gelombang angin ribut yang sedang menerpa perahu murid-muridnya. Mereka boleh mengenal akhirnya siapa Engkau yang berkata siapa orang ini, sehingga angin ribut pun tunduk kepadanya. Lewat semuanya itu ya Tuhan, Engkau membawa kami pada pertumbuhan iman dalam pengenalan kepadamu, dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau, sehingga iman kami bertumbuh bukan lagi kata orang, tapi setiap kami semua boleh melihat sungguh siapa Engkau Allah yang kusembah itu ya Tuhan. Sekalipun sulit untuk kami mengerti, tapi kami berdoa kiranya Engkau berkenan membuka mata setiap kami, agar kami boleh memiliki mata hati yang dibuat terang oleh Tuhan dan roh hikmat dan pewahyuan-Mu, untuk dapat melihat pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya semua yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami semuanya. Tuhan tolong sehingga hari-hari hidup kami bukan hari-hari yang kami jalani dengan persungutan, dengan omelan, dengan pemberontakan, tetapi kami boleh jalani dengan penuh limpah syukur, dengan sukacita ya Tuhan, serta dengan penuh dedikasi. Kami boleh persembahkan hidup ini lebih lagi dari hari-hari yang sudah, berkarya lebih dalam, nyatakan kehendak-Mu lebih dalam lagi, agar dari segala yang Kau rancangkan boleh menjadi sempurna atas setiap kami. Satu perkara aku tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau selalu ada menyertai kami. Engkau Allah yang setia, selalu akan memberikan kekuatan penopang-Mu atas setiap kami. Engkau Allah yang setia, selalu akan memberikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh selalu tetap teguh di dalam Tuhan. Teguhkan umat-Mu, teguhkan setiap kami. Jikalau ada yang mulai goyang, jikalau ada yang mulai bimbang, jikalau ada yang mulai ragu, jikalau ada yang mulai memiliki pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan Engkau, Roh Kudus tolong kami semuanya, supaya kami tidak berprasangka buruk atas setiap Engkau, tapi kami semua tetap boleh memiliki satu pola pikir yang benar seperti yang Engkau inginkan ada pada setiap kami semuanya. Sementara sedang kami mengalami begitu banyak kesulitan, sementara kami sedang begitu banyak mengalami kesukaran, khususnya dalam menghadapi hari-hari ini yang berdampak kepada ekonomi kami ya Tuhan, biar kiranya setiap kami tetap bersuka cita bahwa Engkau sedang mengerjakan kebaikan kami pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Tolong setiap kami semuanya, anak-anak-Mu, diberkati mereka di tengah-tengah kondisi keadaan yang
tidak bersahabat, kami boleh melihat ada berkat-berkat Allah di tengah-tengah keberadaan terselubung ini. Dan kami boleh tetap bersuka cita, penuh limpah syukur yang kami boleh selalu dipersembahkannya kepada Tuhan. Terima kasih, peliharalah karena domba-dombamu ya Tuhan. Kepak sayap pelindunganmu menyertai. Kiranya lingkup naunganmu ada pada setiap mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa. Siang malam kiranya Engkau mengutus para malaikatmu ada berjaga, berkubu, berkemah di tengah-tengah mereka semuanya. Berkatilah domba-dombamu. Dikala mereka berusaha, mereka sedang bekerja di dalam masa-masa yang seret, di dalam masa-masa yang sukar ini, Engkau tetap sumber segala berkat itu. Berkati ya Tuhan, pelihara mereka semuanya, sehingga semuanya tetap di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat dan kebesaran hanya bagi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, dengar doa kami. Karuniakanlah belas kasihan-Mu atas setiap kami semuanya. Kiranya rahmat, kasih setia, anugerah dari Bapa di sorga terlimpahkan, boleh memberkati semua saudara, domba-domba-domba-Mu dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Memberkati penuh limpah, damai dan sejahtera, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai mereka semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dan kiranya berkat ini turun ke atas semua saudara di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.